الر- Bapak jamaah sekalian, di dalam materi kita yang kemarin, ya kita telah sampai kepada rukun sholat, yaitu mengenai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini salah satu rukun di dalam sholat. Kalau rukun itu harus dilaksanakan, harus dilaksanakan. Kalau seandainya tidak dilaksanakan, berarti tidak tidak memenuhi apa yang menjadi rukun-rukun di dalam sholat. Di dalam Al-Fatihah di sini diterangkan wa qira'atul Fatihah ba'da bismillah wa hiya ayatun minha wa qira'atul ba'da bismillahirrahmanirrahim wa qira'atul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Adapun bismillah itu adalah termasuk salah satu ayat dari suratul Fatihah. Oleh karena itu Fatihah ini dinamakan Sab'ul Matan. Sab'ul Matan itu 7 ayat yang diulang-ulang ketika dia dalam melaksanakan sholat. Jadi Al-Fatihah itu harus 7 ayat. Bismillah itu termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Dan ketika kita membaca Fatihah, ya, itu pun kita tidak boleh mengurangi daripada ayat yang ada di dalam suratul Fatihah. Baik itu syiddahnya, sekali lagi ya, kami ulangi lagi dari kemarin kita ulangi, baik itu syiddahnya ataupun panjangnya, nah ini tidak boleh dikurangi sedikit pun. Namun Bapak-bapak jamaah sekalian, di sini kita harus mengetahui pelajaran daripada tajwid. Ya, di situ ada yang kita kenal dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu adalah apabila ada huruf mad tabi'i terletak di akhir ayat atau yang dibaca waqaf. Ayat yang dibaca waqaf, ada huruf mad tabi'i yang berada di akhir ayat atau yang dibaca waqaf. Waqaf itu apa sih? Waqaf itu bacaan berhenti. Karena nafasnya tidak kuat, dia berhentikan. Kebetulan pada saat dia berhentikan, di situ ada huruf mad, alif waw ya. Ya, maka itu terjadi hukum bacaan mad arid lisukun. Ini ada 3 macam bacaannya. Ya, mad arid lisukun ada 3 macam bacaannya. Pertama, boleh dia panjang 2 harokat. Seperti bacaan mad tabi'i. Kemudian boleh dia baca panjang 4 harokat. Boleh dia baca panjang 6 harokat. Ya, ini mad arid lisukun. Seperti contoh yang akhir ayat suratul Fatihah. Ya, di situ ada 2 mad. Ya, 2 mad. Yang pertama itu adalah yang kemarin saya sampaikan, mad lazim musaqqal ilmi. Salah satu cara cirinya mad lazim musaqqal ilmi itu cirinya adalah ada huruf mad tabi'i, lalu setelah huruf mad tabi'i ada huruf yang bertasydid. Tandanya yang harokatnya melengkung. Nah, kemudian yang kedua, di akhir ayatnya itu ada mad arid lisukun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu mad lazim musaqqal ilmi. Waladdallin. Ya, waladdallin itu mad lazim musaqqal ilmi. Nah, karena mad lazim musaqqal ilmi, dia itu harus ditahan dulu pada huruf berikutnya. Ya, waladdallin.
berat karena ada syiddah. Disitulah yang namanya musaqal, berat dia. Beratnya karena setelah panjang kemudian ditahan, baru dijatuhin. Limnya di situ mad arid lis sukun karena tempatnya di akhir. Tidak boleh bapak-bapak membaca suratul Fatihah ayat terakhir waladdallin waladdallin waladdallin. Enggak boleh karena di situ ada mad lazim musaqal kilmi. Jadi panjang itu ditahan. Di situ musaqalnya. Ya, kilminya apa? Kilminya itu kalimat dalam satu kalimat. Tidak boleh diputus waladdallin, nggak boleh karena itu dalam satu kalimat. Itu mad lazim musaqal kilmi. Lalu ada di akhirnya itu mad arid lis sukun. Boleh baca 2 harokat panjangnya, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ya. Nah, kemudian di dalam suratul Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 3, bapak-bapak masih ingat? Di situ ada hukum roh, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ada hukum roh. Masih ingatkah hukum roh itu ada berapa? Lalu apa saja? Wah, lupa Pak Ustaz, karena ngajinya di YouTube sih jadi enak, jadi lupa. Ya hukum roh. Ya hukum roh di situ ada 3. Ada roh tarkib, ada roh tafkhim, ada jawazul wajhain. Nah, ayat 1 dan ayat ketiga suratul Fatihah itu rohnya roh tarkib, ya, dibaca tebal rohnya. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Oh ya, itu dibaca tarkib, dibaca tebal, ya, jangan dibaca tipis. Kemudian di dalam kalimat apa namanya? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, ayat pertama, yaitu ada lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah yaitu yang saya akan masukkan adalah huruf lam. Nah, ketika kita mengucapkan huruf lam, ini larinya kepada makharijul huruf. Makharijul huruf, lafdzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Ya, Allah. Nah, ini biasakan Bapak dalam mengucapkan Allah, ya. Ini makharijul hurufnya di lisan, di lidah. Ya, kalimat Allah itu di lidah adanya, bukan di syafatain. Ya, bukan di syafatain, bukan di 2 bibir, tapi di lisan. Ketika kita mengucapkan kalimat Allah, lafdzul jalalah ini, lidah kita, ya, lidah kita ditempelkan di gusi gigi yang atas. Allah, 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 Bismillah, 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 Bismillah. Nah, jadi lisan kita, lidah kita ditempelkan di gusi, ya. Atau Allah, kalimat takbir, ya, kalimat takbir itu karena termasuk rukun di dalam sholat. Allah, 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 Allah. Bibir nggak berubah, ya, bibir nggak berubah, maksudnya nggak berubah, nggak mencucu itu monyong, ya. Tapi lisan yang main, lidah Bapak ditempelkan di gusi. Nah, untuk membiasakan kalimat ini mudah, ya. Kalimatnya itu begini untuk membiasakan. Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allah. Jadi lisan ditempelkan di gusi. Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah,
hanya bibir. Kalau bibir bagaimana cara mengucapkan Allah, Allahu, Allah, Allah, bibir yang mencucu, bibir yang bergerak. Padahal bibir di situ nggak bergerak karena bukannya syafatain. Ya syafatain itu apa? Huruf dua bibir. Bukan itu, tetapi Allah itu huruf lam, lisan kita, lidah kita ditempelin di gusi yang atas. Ya, gigi yang atas, gusi yang ada di gigi atas. Sebab nanti di pangkal gigi itu jatuhnya huruf po. Ya. Allah, Allahu, Allah, Allahu. Rahang doang yang bergerak, tapi bibir nggak bergerak. Ya, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu. Begitu kita mengucapkan takbir, karena itu sudah terbiasa dengan lisan kita, jadi kedengarannya itu Allah, Allah, ya, bukannya Allah, Allah. Nah, lain, ya suara Allah dengan Allah. Nah itu, ya bacaan alif lam di lafzul jalalah itu ada dua. Ya, bacaan hukum lam pada lafzul jalalah ada dua, tarkib dan tafkhim, tebal dan tipis. Ya, jadi ketika kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah, ya Allah, jangan Allah, Allah, jangan bibirnya nggak usah diolah. Ya, cuma rahangnya doang yang bergerak. Allah, 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 Allah. Nah, jatuh ke bawahnya. Kalau ini kan di gusi tadi, jatuh ke bawahnya itu pangkal gigi. Itu tempatnya huruf po, po, po. Jadi ujung lidah kita itu ditempelkan di pangkal gigi. Po, po, po. Siratal ladzina, siratal ladzina, siratal ladzina, siratal ladzina. Po, 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 po. Ujung lidah ini ditempelkan di pangkal gigi atas. Po, po, siratal, siratal, po. Kemudian dari pangkal gigi turun ke bawah ujung gigi, lisan, lidah dengan ketemu ujung lidah, ujung gigi. Jadi hurufnya da, 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 da. Siratal ladzi. Ya, jangan siratal lasi, jangan lasi. Kalau lasi itu huruf ro ada titiknya. Ya, ro ada titiknya itu z. Nah, z, tapi ini ladzi, ujung lidah ditempelkan di ujung gigi. Ditempelkan, jangan ditekan. Tempelin aja secara ngambang. Siratal ladzi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'am. Ya, itu ada dua huruf halqun, a itu hamzah, aqsal halqi. Ya, an'am itu wasatol halqi. Jadi tenggorokan kita ini ada tiga, dibagi tiga tempat. Tenggorokan kita dibagi tiga tempat. Tenggorokan, ya, tenggorokan ini dibagi tiga tempat. Ya, adnal halqi atas, wasatol halqi tengah, aqsal halqi itu di bawah. Nah, yang aqsal halqi itu hurufnya a dari tenggorokan yang bawah. Kemudian lari ke atas wasatol halqi
tengah tenggorokan larinya huruf ain. An'amta alaihim ghairil ghair itu adanya di adnal halqi, tenggorokan yang atas. Zin, huruf zin dengan kha, zin kha, zin kha, itu tenggorokan yang atas nih. Ya pas lek-lekan. Ghairil maghdub, tapi bedanya gha dengan kha, kalau gha itu ditahan, berat keluarnya gitu. Kalau gha itu agak berat keluarnya. Kalau kha itu dilepas, terbuka mulutnya. Kha dengan gha. Coba ya. Itu untuk membiasakan lisan kita. Kita dalam suratul Fatihah di sini banyak yang harus kita pelajari. Makanya bapak-bapak jangan berputus asa ya untuk selalu duduk di majelis taklim mempelajari makharijul huruf itu ya, mempelajari makharijul huruf to. Nah, kemudian la ujung lidah ya. Ini mengenai Al-Fatihah. Sangat amat penting kita duduk di majelis taklim untuk mempelajari bacaan Al-Fatihah saja. Mohon maaf, saya di Munawwaroh ya itu udah 4 bulan. 4 bulan itu Al-Fatihah baru sampai ayat 4 masuk ayat 5. Yang ngajar Al-Fatihah itu sudah 4 bulan baru masuk ayat 4 baru masuk ke 5. Itu Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah itu menjadi rukun di dalam sholat kita. Kayaknya kalau bapak-bapak mengajar ilmu tajwid, ya, bapak-bapak mengajar ilmu tajwid nih, pahami ketentuan-ketentuan yang ada di dalam tajwid. Sebab tajwid itu bermacam-macam isinya. Ada makharijul huruf. Makharijul huruf aja ada 5 macam makhraj. Ya, ada 5 macam makhraj. Itu kalau kita mempelajari makharijul huruf. Kemudian setelah makharijul huruf kita memahami tentang hukum bacaan mat. Mat saja itu ya ada 14 macam mat. 14 mat. Ya, 14 macam mat. Kalau yang belajar seperti Pak Haji Ali, wah, mat apa aja yang udah dapat nih? Pak Haji Surami karena usia gitu loh. Ya, cepat dipahami gitu. Ya, tapi kalau mat di sini dalam ilmu tajwid itu ada 14 mat. Ya, dan itu Bapak tetap ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebab kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun. Thalabul ilmi, kalimat ilmu itu ada alif lam. Alif lam dalam kalimat thalabul ilmi itu alif lam ma'rifah. Ya, sebab alif lam itu dalam ilmu nahwu ada 2. Alif lam dalam ilmu nahwu ada 2. Alif lam ma'rifah sama alif lam nakirah. Ya, isim ma'rifah dengan isim nakirah. Kalau alif lam yang ada di dalam kalimat ilmu dalam hadis thalabul ilmi itu alif lam ma'rifah. Jadi dengan demikian ilmu yang wajib dituntut itu sudah diketahui. Ya, apa itu? Di antaranya adalah Al-Qur'an. Ini wajib. Ya, kadang-kadang kita thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu wajib. Semua ilmu enggak. Cuma beberapa ilmu saja yang dimaksud dalam hadis tersebut. Seperti Al-Qur'an. Bapak-bapak belajar baca Al-Qur'an. Aduh, Pak Ustaz, saya udah tua kayak begini, belajar alif-alifan malu. Jangan alif-alifan. Kalau alif-alifan malu Pak Ali ya. Alif beneran enggak bakal malu. Ya, udah tua begini insya Allah ada usaha.
Diajarin tuh ntar sama Ustadz Habib, Iqra dulu Pak, Iqra, gitu kan. Nah, ketika baca Iqra, dibiasakan tulisannya, ya, dibiasakan lisannya dalam mengucapkan konsonan, huruf-huruf abjad di situ. Ya, seperti tadi itu la atau to atau fa. Nah, ini juga fa. Ya, fa itu ujung gigi atas ditempelin di bibir bawah bagian dalam. Ujung gigi atas ditempelin di bibir bawah bagian dalam. Fa, bukannya syafatain, bukan bibir sama bibir. Pa. Ini salah. Kalau Bapak mengucapkan huruf fa itu syafatain, itu salah. Jangan pa. Huruf pa, jangan. Tapi fa. Ya, gigi atas ditempelin di bibir bawah bagian dalamnya. Untuk membiasakan. Ya, fa. Sebab kenapa? Sebab kalau seandainya dia bibir sama bibir Bapak mengucapkannya pa, Bapak akan menemui kesulitan kalau ada huruf fa mati. Kalau fa mati, karena kita mengucapkannya bibir sama bibir, itu akan menjadi memantul. If harusnya if nggak ada pantulan. Karena kita bibir sama bibir, jadinya if ada pantulan. Nah, harusnya adalah if. Ya, itu makharijul huruf. Ya, ketika kita mempelajari tajwid itu ada ilmu yang ketiga, yaitu makharijul huruf. Kemudian masuk lagi kepada hukum nun mati. Ada lagi mim mati yang kemarin saya contohkan. Ya, ternyata idgham itu ada 6 macam idgham. Masih ingat gak yang kemarin saya sebutkan? 6 macam idgham. 1, idgham biguna, idgham bilaguna, paling bapaknya untuk itu doang kan? 2. Iya, 2 doang. Idgham biguna, idgham bilaguna. Ya. Nah, nanti ada lagi idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Apa itu idgham mutaqaribain? Apa itu idgham mutajanisain? Itu kalau kita mempelajari ilmu tajwid. Ya, ada beberapa macam ilmu yang harus kita pelajari. Oke, jadi di sini saya memotivasi ke bapak-bapak untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah. Ya, nah, ini kita jangan segan-segan ataupun jenuh ataupun bagaimana untuk duduk di majlis taklim, untuk mempola mulut kita dalam membaca makharijul huruf. Ya, makharijul huruf.